Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat berjumpa di awal pembelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kuantitas dan komposisi penduduk. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita untuk pagi hari ini adalah supaya kalian memahami apa yang dimaksud dengan sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk, serta komposisi penduduk. Baiklah, kita akan segera membahas materinya satu persatu berikut ini. Ada 3 sumber data kependudukan yang lazim digunakan di Indonesia, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Di antara ketiga sumber data kependudukan ini, yang paling sering digunakan adalah sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan pencatatan keseluruhan terhadap penduduk yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, yakni 1 kali dalam 10 tahun dan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Ada 2 macam teknik pelaksanaan sensus penduduk. Yang pertama, sensus de facto. Pada sensus de facto ini, ketika dilaksanakan sensus penduduk, seluruh masyarakat yang dijumpai di wilayah sensus pada saat dilaksanakan akan dicatat sebagai penduduk dan ikut didata pada saat itu. Yang kedua, sensus de jure. Pada sensus de jure ini, yang dicatat sebagai penduduk adalah hanya yang benar-benar penduduk, dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Jadi, sekalipun dia berdomisili di tempat tersebut, jika tidak memiliki KTP, dia tidak akan didata dalam sensus penduduk. Sedangkan untuk metode pelaksanaan sensus penduduk juga ada 2. Yang pertama, metode householder. Pada metode householder ini, petugas sensus mendatangi rumah-rumah penduduk dan mencatat segala informasi yang dibutuhkan. Biasanya, metode sensus seperti ini dilaksanakan di negara-negara yang sedang berkembang dengan alasan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, termasuk Indonesia salah satunya. Sedangkan yang kedua adalah metode canvasser. Pada metode ini, petugas sensus hanya memberikan sejumlah daftar pertanyaan kepada kepala keluarga, dan kepala keluarga tersebutlah yang mengisi data-data atau informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus. Biasanya, metode sensus canvasser seperti ini dilakukan di negara-negara yang sudah maju dengan alasan tingkat pendidikan yang sudah tinggi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah proses pengelompokan data-data kependudukan. Biasanya, komposisi penduduk ini didasarkan kepada usia, jenis kelamin, maupun tempat tinggal. Berdasarkan usia, penduduk dikelompokkan kepada penduduk produktif dan penduduk non-produktif. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan atas wanita atau perempuan dan laki-laki. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal biasanya penduduk yang berdomisili di pedesaan dan penduduk yang berdomisili di perkotaan. Dari komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, maka kita nanti dapat menyusun sebuah piramida penduduk. Piramida penduduk ini adalah struktur penduduk yang dibuat berdasarkan umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk ada 3. Yang pertama, piramida penduduk ekspansif atau piramida penduduk berbentuk kerucut. Pada piramida penduduk ekspansif ini,
Angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi. Biasanya piramida seperti ini banyak dijumpai pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia salah satunya. Yang kedua, piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk stasioner ini menggambarkan angka kelahiran dan angka kematian yang hampir sama, sehingga jumlah penduduknya relatif stabil. Yang ketiga, piramida penduduk konstruktif atau piramida penduduk tua. Pada piramida seperti ini, angka kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian. Baik, demikian tadi materi yang sudah kita bahas. Ibu berharap kalian sudah semakin memahami ya. Untuk hari ini, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita adalah bahwasanya ada 3 cara pencatatan jumlah penduduk di Indonesia, yaitu melalui sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Kemudian dari komposisi penduduk, berdasarkan usia dan jenis kelamin, maka kita dapat membuat suatu struktur piramida penduduk. Dan piramida penduduk di Indonesia itu adalah berbentuk kerucut disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Itulah kesimpulan kita untuk hari ini, dan minggu depan kita kembali akan bertemu dengan materi yang akan kita bahas adalah tentang dinamika penduduk. Sekian hari ini, Ibu harap tetap kalian menjaga kesehatan dan tetap semangat, serta selamat pagi.